Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Ansarul Fuqaha selaku guru pelajaran bahasa Inggris dan siswa-siswi kelas 11 SMK Al-Karimiyah Sumeneb. Pagi ini kita bertemu pembelajaran di virtual melalui Webex Meeting untuk pelajaran bahasa Inggris kelas 11 SMK Al-Karimiyah Sumeneb. Selanjutnya dipersilakan kepada Bapak Ansarul Fuqaha untuk menyampaikan materinya. Well, thank you very much. Thank you very much, Mr. House, Mr. David, for the times you give me. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everybody. Before we start our class today, let's say Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, today is Saturday, 13th of February 2021. Our material today is about degrees comparisons. Materi kita hari ini adalah degrees comparisons. Degrees comparisons itu lebih familiarnya untuk kita adalah perbandingan, tingkat perbandingan. Bagaimana cara membuat tingkat perbandingan dengan bahasa Inggris? So let's we learn today. Kita akan mempelajarinya hari ini. So don't let anything, jangan kemana-mana. Tetap di sini perhatikan apa yang akan saya jelaskan. Present by Ansarul Fuqaha Kariman Vocational School. Oke, pengertian fungsi dan bentuk dari degrees comparisons. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, degrees comparisons itu adalah tingkat perbandingan, ya. Degrees comparisons adalah adjektif kata sifat yang digunakan untuk menyatakan tingkat perbandingan. So, kalau kalian mendengar degrees comparisons itu pasti adalah tingkat perbandingan atau kita membandingkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. A dibandingkan dengan B. Fungsinya adalah untuk membandingkan benda dengan sifat yang dimilikinya. Oke. Membandingkan sifat yang dimilikinya. Misalkan saya mempunyai bolpen A dan mempunyai bolpen B. Nah, sifatnya bolpen A itu kita bandingkan dengan bolpen B. Misalkan bolpen A itu lebih enak dipakai daripada bolpen yang B. So, how to say it in English? Bagaimana cara kita mengekspresikannya dalam bahasa Inggris? Next, ada 3 bentuk degrees comparisons, equal degree, comparative degree, and superlative degree. Jadi dalam bahasa Inggris, comparative degree itu ada 3 macam. Perbandingan dalam bahasa Inggris itu ada 3 macam, yaitu equal, yang pertama equal. Equal. Equal itu artinya sama atau setara, perbandingan yang setara. Perbandingan yang setara. Dan yang kedua, comparative degree. Kita membandingkan lebih. Ya. Perbandingan yang lebih. Dan yang terakhir ada superlative degree. Super. Artinya dari super itu adalah paling. Ya. Jadi ada 3 bentuk ada bentuk degrees comparisons. Yang pertama equal degree. Yang kedua comparative degree. Dan yang ketiga superlative degree. Oke, seperti apa itu ketiga-tiganya kita akan bahas hari ini. Yang pertama, equal comparison, equality comparisons. Quality comparisons adalah suatu perbandingan yang digunakan untuk menyatakan bahwa suatu benda atau orang dalam keadaan sama atau setara.
dengan lainnya. So, kita membandingkan sesuatu yang sama. Sesuatu itu adalah sama, identik, tidak ada perbedaan. Susunan kalimat ini dibentuk dengan menempatkan adjektif di antara dua S. Oke. Susunan kalimat ini dibentuk dengan menempatkan adjektif di antara dua S. So, nanti akan ada S, dan di tengah-tengah S ini kita taruh atau sisipkan adjektif tersebut atau kata sifat tersebut. Terdapat dua jenis equality comparisons. Yang pertama positive degree and negative degree. Gampang. Oke. Susunan kalimat ini dibentuk dengan menempatkan adjektif di antara dua S. Oke, perhatikan di sini ada S dan di sini juga ada S. Ya. Ini S pertama dan Nah, ini S pertama dan ini adalah S kedua. Wait, saya tandai. Oke. Ini adalah S yang pertama dan ini S yang kedua. Dan kita menyisipkan adjektif kata sifat di antara dua S, maka menjadi equality comparisons. Contoh. Contohnya belum. Dan yang kedua, selain positive degree, ada negative degree. Positif itu adalah bentuk kalimat positif dan negatif bentuk kalimat negatif. Atau yang memiliki makna tidak, itu adalah negatif. Sama, kita menyisipkan kita menyisipkan kata sifat atau adjektif dalam bahasa Inggris di antara dua S. Ini S yang Mohon pertama, maaf, Bapak. dan ini S yang kedua. Ya. Ini slide-nya tidak berjalan, Pak. Screen slide-nya. Tetap di judul. Oh, gitu. Iya, Pak. Coba dikeluarin dulu, nanti masukin lagi, share lagi. Oke. Ya, Pak. Thank you for remembering Ya, Pak. me. I am sorry guys. Kita share lagi. David Purwanto. Welcome, David Purwanto. Okay, can you see Mr. David? Iya, Pak. Coba jalankan slide-nya, Pak. Oke, saya perbesar dulu ya. Iya, Pak. Oke, ini sudah saya ganti. Tetap nggak jalan? Tidak jalan, Pak. Begini tidak jalan? Tidak, Pak. Nggak ada perubahan, Pak. Oke, kesalahan teknis. Coba Pak Ya. David yang nge-share, Pak. Iya, Pak. Oke. Ada, Pak. Oke, ada. Oh, siap. Bisa berjalan, Pak. Coba diperbesar, Pak. Yang bagian mana, Pak? No. Maksud saya iya dari depan saja, dari depan. Iya, Pak. Oke, nggak apa-apa, kita hari ini tidak membahas keseluruhan, kita bahas separuh
separuh saja. Kita lanjutkan minggu depan untuk yang tidak nutut karena masalah waktu. Oke, thank you Mr. David. Itu Mr. di bawah kanan itu biasanya ada untuk melebarkan di samping 125 itu. No, 125. Oh, ini PDF yang disampaikannya Mister. Yang saya PPT. Iya Oke, no Pak, problem. PDF. Oke, sudah. Oke, sudah cukup gitu. Langsung Mister, di slide kedua. Oke, sorry ya guys. Ada kesalahan dari teknis, mungkin jaringan. Oke, kita ulangi. Jadi, degree comparisons itu adalah kata sifat atau perbandingan kata sifat. Dan fungsinya adalah untuk membandingkan benda. Oke, ini sudah cukup jelas tadi. Next. Oke, equality comparisons. Kita menyembuhkan atau menyisipkan adjektif kata sifat di antara dua S. S yang pertama dan S kedua. Jadi misalkan kata sifatnya itu adalah beautiful. So, maka kalimatnya akan menjadi as beautiful as. Ya. Pada kalimat negatifnya, itu pada kalimat positif, pada kalimat negatifnya, sebelum as beautiful as, itu kita menambah not. Seperti itu. Dan yang terakhir, adjektifnya memiliki bentuk standar tanpa perubahan. Big, carefully, difficult, easy, rich, and etc. Oke. Jadi tidak ada perubahan bentuk dari adjektif dari kata sifatnya. Karena nanti yang kedua, di comparison yang kedua ada perubahan bentuk. Oke, lanjutkan. Jadi untuk yang pertama kita menyisipkan kata sifat di antara dua S tanpa ada perubahan bentuk dari kata sifat tersebut. Contoh, oke. He drives as careful as my father in the residential area. Dia, ya, oke, dia drive mengemudi as careful as. Oke, di sini ada ini, ada translatannya. Oke, jadi caranya seperti tadi, kita menyisipkan kata sifat di antara dua as, ya, as yang pertama dan as yang kedua, tanpa perubahan kata sifat. Maka menjadi he drive as careful as my father in residential area. Dia berkendara sama hati-hatinya seperti ayah saya di lingkungan perumahan. So, ini artinya sama, ya. Tingkat perbandingannya itu sama. Dia berkendara sama hati-hatinya seperti ayah saya. Sama hati-hatinya. The task is not as difficult as you could imagine. Tugas ini tidak sesulit yang kamu bayangkan. Ya. Tugas ini tidak sesulit yang kamu bayangkan. So, the task is not as difficult as you imagine. Oke, difficult as. Tidak sesulit. Tugas ini tidak sesulit yang kamu bayangkan. The task is not as difficult as you imagine. Oke, jadi seperti itu contohnya. Maka di sini tidak ada perbedaan yang lebih. Semuanya sama. As careful as, sama hati-hatinya. As difficult as, sama sulitnya. Atau as easy as, sama gampangnya.
Seperti itu. Next, pada slide selanjutnya. Nah, kalau yang tadi itu perbandingannya sama, yang sekarang lebih. Ya, biasanya kita membandingkan sesuatu dengan yang lain itu lebih. Comparative degree, tingkatan lebih, digunakan untuk menyatakan bahwa keadaan suatu benda atau orang lain lebih dari yang lainnya. Oke, saya ulangi. Ini layarnya ngeblank gitu. Mungkin ada masalah di server. Comparative degree, tingkatan lebih, digunakan untuk menyatakan bahwa keadaan suatu benda atau orang lebih. Jadi intinya di sini lebih ya, lebih besar, lebih kecil. Caranya IR pada adjektif yang pendek. Khusus untuk adjektif yang pendek, kata sifat yang memiliki satu atau dua suku kata, tinggal kita tambah IR. Untuk kata sifat, umumnya terdiri dari satu atau dua suku kata. Gabungkan dengan kata then. Oke. Tambah IR, caranya kita tinggal tambah IR di akhir kata sifat tersebut dan gabungkan dengan then. Daripada. Untuk kata sifat adjektif yang lebih panjang, tadi untuk satu suku kata atau dua suku kata, ya bagaimana dengan adjektif atau kata sifat yang memiliki tiga suku kata? Maka umumnya didahului dengan kata more sebelum kata sifatnya. Seperti apa? Misalnya beautiful itu memiliki tiga suku kata. Yang pertama beau, yang kedua dan yang terakhir full. Ada tiga suku kata beautiful. Bandingkan dengan big, besar, itu hanya memiliki satu suku kata, dan handsome ada dua suku kata, terus high itu satu suku kata. Dan yang tiga suku kata seperti beautiful, terus masih banyak contoh yang lainnya. Kemudian diikuti kata then. Setelah more, kata sifat tersebut yang memiliki tiga suku kata, kemudian diikuti dengan then. Jadi subject to be comparative adjective, kita tambah er jika satu suku kata, dan kita sisipkan more sebelum kata sifatnya jika memiliki tiga suku kata. Terus ditambah then, lalu objeknya. Lanjut. Nah, ini keterangannya. Jika sifat yang berakhiran huruf E, ya, jika kata sifat yang berakhiran huruf E diubah menjadi komparatif dengan menambahkan R. Contoh, brave, berani, maka untuk menjadikan brave ini menjadi lebih berani, maka tinggal ditambah R menjadi braver, lebih berani. Jika brave saja berani, maka braver menjadi artinya lebih berani. Large artinya luas, ditambah R menjadi larger, menjadi lebih luas. Jadi intinya jika akhirannya itu huruf E, maka tinggal ditambah R. Maka otomatis artinya akan menjadi lebih. Dan yang kedua, jika kata sifat yang terdiri dari satu suku kata dan berakhiran dengan huruf mati. Huruf mati dapat diubah menjadi komparatif dengan menambahkan ER. Hard, ya, ini adalah huruf mati. Hard, RD. Huruf mati ya. Dan high adalah huruf mati. Hard artinya keras, ditambah ER karena berakhiran huruf mati menjadi lebih keras. High
ditambah er menjadi higher, tinggi, asalnya menjadi lebih tinggi. Cukup gampang. Hard, harder, lebih keras. High, tinggi, higher, lebih tinggi. Yang ketiga, kata sifat yang berakhiran huruf mati setelah satu huruf hidup yang berbunyi. Oke, yang tadi itu huruf mati, murni, semuanya huruf mati. Sebelumnya huruf mati juga. Dan yang sekarang ini huruf mati tapi sebelumnya ada huruf hidup. Ada I. G ini huruf mati, I ini huruf hidup. Ada huruf vokal. Ya. Kata sifat yang berakhiran huruf mati setelah satu huruf hidup yang berbunyi dapat diubah menjadi komparatif dengan menggandakan huruf mati tersebut. Oke. Jadi kita gandakan huruf matinya ini. Dan kemudian menambahkan er. Big maka menjadi bigger. Lebih besar. Fat kita doublekan tambah T satu lagi menjadi fatter, artinya lebih gemuk. Next. Nomor 4, kata sifat yang berakhiran huruf Y setelah huruf mati dapat diubah menjadi komparatif dengan menggantikan huruf Y. Oke. Jika kata sifatnya berakhiran huruf Y, maka Y-nya ini kita ganti dengan I dan ditambah ER. Crazy menjadi crazier. Lebih gila. Easy, Y-nya kita buang atau kita ganti dengan I dan ditambah ER menjadi easier. Lebih mudah. Cukup gampang. Dan yang nomor 5, kata sifat yang berakhiran huruf R, IR, LE, OW dapat diubah menjadi komparatif dengan menambahkan ER. Oke, langsung kita tambah ER jika berakhiran huruf R, IR, LE, NOW. Contoh, clever, pandai, ya. Clever menjadi cleverer. Cleverer, lebih pandai. He cleverer than her. Dia, laki-laki, lebih pandai daripada yang perempuan. Shallow, dangkal. Maka untuk menjadikan kalimatnya itu lebih dangkal, kita tinggal tambah er. Shallower, lebih dangkal. Gitu. Lanjut. Oke, nomor 6. Kata sifat yang terdiri dari 3 suku kata atau lebih dapat diubah menjadi komparatif dengan menambahkan more. Ya. Kata sifat yang terdiri dari 3 suku kata. Oke, 3 suku kata ya. Kalau 1 atau 2 suku kata tinggal kita tambahkan R atau IR seperti yang kita bahas barusan. Dan ini khusus untuk 3 suku kata. Beautiful. 3 suku kata. Beautiful, delicious, 4 suku kata, dan difficult, 3 suku kata. Maka jika 3 suku kata atau lebih, maka tambahkan more saja di depannya. Tidak usah menambahkan IR. Maka beautiful di sini akan menjadi more beautiful yang artinya lebih cantik. Delicious, enak, menjadi more delicious, lebih enak. Dan terakhir, difficult, sulit, menjadi more difficult, lebih sulit. Nomor 7, beberapa kata sifat diubah menjadi komparatif dengan pola yang tidak beraturan. So,
Ini ada pengecualian di sini. Ini khusus. Jika good, maka comparative degree-nya menjadi better, lebih bagus. Ya, khusus good itu bagus dan better itu lebih bagus. Bad itu buruk, worse artinya lebih buruk. Jadi tidak perlu menambahkan er. Misal bad menjadi better. No, better. No, that is wrong. Keliru. Yang betul menjadi worse, lebih buruk. Little, sedikit. Jika lebih sedikit, maka menjadi less. Much, banyak. More, lebih banyak. Dan far, jauh, menjadi farther atau further, menjadi lebih jauh. Next. Contoh, she is more beautiful than her mother. Dia lebih cantik daripada ibunya. Oke. Karena di sini ada 3 suku kata more, ya, maka di depan kita tambah more saja. Beautiful. She is more beautiful than her mother. Dia lebih cantik daripada ibunya. Her hair is better than mine. Her hair is better than mine. Rambutnya lebih bagus daripada rambutku. Penggunaan dengan pola the juga mencerminkan komparatif. Misalkan, the sooner, the better. Lebih cepat, lebih baik. The more dangerous it is, the more I like it. Semakin berbahaya, semakin saya suka. So, jadi itulah penjelasan dari comparative degree atau perbandingan yang lebih. Oke, masih ada waktu. Kita lanjut. Nah, ini superlatif. Pembahasan kita yang terakhir. Superlatif. Tadi ada equal, ada comparative, dan ada superlatif. Superlatif ini dari namanya saja sudah super, berarti tingkatan ini adalah yang paling. Tidak ada yang bisa melebihi, namanya juga super, superlative degree. Superlative degree tingkatan paling digunakan untuk menyatakan bahwa suatu benda atau orang adalah paling atau dibanding lainnya. Caranya, tambahkan akhiran is, t, pada kalimat adjektif yang pendek. Oke ya, tambahkan kalimat adjektif yang pendek. Nah, tambahkan ist pada kalimat adjektif yang pendek. Umumnya terdiri dari 1 atau 2 suku kata. Seperti yang saya sebutkan tadi. Dahului dengan kata sandang the. So, the dulu, baru kata sifatnya, lalu ditambah ist. Jika 1 atau 2 suku kata. Untuk kata sifat yang lebih panjang, lebih dari 2 suku kata, umumnya didahului dengan kata most sebelum kata sifat itu. Dahului dengan kata the, maka menjadi the most. The most beautiful, the most beautiful, the most handsome, bisa. To be plus superlative degree, the most or est. Next, ada contohnya. Oh, masih caranya dulu. Kata sifat yang berakhiran huruf e diubah menjadi superlatif dengan menambahkan st. Kata sifat yang berakhiran huruf e, ya, brave, ditambah st menjadi bravest.
artinya paling berani. Large menjadi largest, paling luas. Kata sifat yang terdiri dari satu suku kata dan berakhiran dengan huruf mati dapat diubah menjadi superlatif dengan menambahkan est. Oke. Kata sifat yang terdiri dari suku kata berakhiran dengan huruf mati, hard menjadi harders, high menjadi highers. Nomor 3. Kata sifat yang berakhiran huruf mati setelah satu huruf hidup yang berbunyi. Oke, satu huruf mati, satu huruf hidup. Maka dapat diubah menjadi superlatif dengan menggandakan huruf mati tersebut dengan kemudian menambahkan est. Oke, jadi huruf matinya kita gandakan menjadi biggest. Big menjadi biggest. Fat menjadi fattest. Paling gemuk, paling besar. Nomor 4, kata sifat yang berakhiran huruf Y. Oke, berakhiran huruf Y. Setelah huruf mati dapat diubah menjadi superlatif dengan menggunakan huruf Y dengan huruf I. Menggantikan huruf Y. Crazy menjadi craziest ditambah est. Crazy gila, craziest paling gila. Easy menjadi easiest, paling mudah. Number 5, kata sifat yang berakhiran huruf R. Oke, berakhiran huruf R, IR, LE, ROW dapat diubah menjadi superlatif dengan menambahkan IST. Contoh, clever, pandai. Kalau kita mau membuat kalimat superlatif, maka menjadi cleverest, maka itu artinya akan menjadi paling pandai. Cleverest. You are the cleverest students. Kamu adalah siswa yang paling pandai. Cleverest. Near, dekat, menjadi nearest. Artinya paling dekat. Selanjutnya, ada nomor 6, kata sifat yang terdiri dari 3 suku kata atau lebih dapat diubah menjadi superlatif dengan menambahkan most. Oke, kalau lebih dari 2 suku kata, bisa 3 suku kata, atau 4 suku kata, maka tinggal kita menyisipkan most sebelum kata sifat tersebut. Beautiful karena 3 suku kata menjadi most beautiful, paling cantik. You are the most beautiful girl. Kamu adalah wanita yang paling cantik. Delicious, enak. Ada 4 suku kata delicious, maka kita tambah most, maka menjadi most delicious, paling enak. It is most delicious food. Ini adalah makanan yang paling enak. Number 7, beberapa kata sifat. Alright, 4 minutes. Beberapa kata sifat diubah menjadi superlatif dengan pola yang tidak beraturan. Oke, di sini ada beberapa pengecualian. Yaitu untuk yang pertama, good, ya, bagus. Untuk dijadikan kalimat superlatif maka menjadi best. Good, best, bagus, paling bagus. Bad menjadi worst, paling buruk. Little, sedikit. Least, paling sedikit. Much, banyak. Most, paling banyak. Far, jauh. Farthers atau farthers, paling jauh. Contoh, he is the laziest boy in his office. He is the laziest. Oke, lazy awalnya berakhiran y, maka y-nya di sini karena berakhiran y, y-nya kita ganti dengan i dan ditambah is. He is the laziest boy in his office. Dia adalah orang yang paling malas di kantornya. This is the most expensive car. Ini adalah mobil yang paling mahal. Her acting
is the best among other. Actingnya paling bagus di antara yang lain. Jadi itulah macam-macam comparative degrees, macam-macam perbandingan dalam bahasa Inggris. Ada 3. Exercise. So here I have some exercise for you untuk kelas 11. Silahkan setelah ini akan saya kirimkan linknya di grup WA kelas. Dan langsung diisi di link tersebut. Good luck, see you, and thank you very much. Saya kembalikan ke Mr. David. Demikianlah, waktu hampir sisa 1 menit lagi. Kami tutup. Demikianlah siswa-siswi kelas 11, pembelajaran virtual Webex meeting pada pembelajaran bahasa Inggris kelas 11 sudah berakhir. Marilah kita tutup bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.